Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nur Hasanahku yang saya cintai, kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi dan nasab dari Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati nama aslinya yaitu Syarif Hidayatullah, merupakan salah satu waliullah yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, yang juga merupakan anggota Dewan Mubaligh Wali Songo. Gunung Jati yang menjadi gelarnya diambil dari sebuah gunung atau bukit yang bernama Gunung Jati, terletak di kota Cirebon. Selain Dewan Wali Songo, Sunan Gunung Jati juga merupakan sultan yang pertama di Kesultanan Cirebon yang didirikannya, yang didukung penuh dari Kesultanan Demak tahun 1478 Masehi. Sejarah tentang biografi Sunan Gunung Jati terdapat banyak sekali versi. Berdasarkan serat, data, atau penelitian para sejarawan. Terlepas dari perbedaan versi tersebut, yang jelas Sunan Gunung Jati adalah salah satu ulama yang memiliki jasa yang sangat besar tentang penyebaran agama Islam di Nusantara, terkhusus Jawa Barat, yang kita patut teladani dari kisah perjuangan dan kehidupannya. Hai, jangan lupa subscribe dan hidupin tombol loncengnya. Sejarah Cirebon mencatat dengan jelas jati diri silsilah atau nasab Sunan Gunung Jati, yang nasabnya sampai kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dari garis ayah, Sunan Gunung Jati merupakan putra dari Syarif Abdullah bin Nurul Alam atau Nurul Alim dari Bani Hashim. Sedangkan dari garis ibu, beliau merupakan putra dari Nyai Rara Santang atau Syarifah Mudaim binti Prabu Jaya Dewata atau Pemanah Rasa atau Prabu Siliwangi II. Oke sahabat Nur Hasanahku, berikut ini adalah nasab lengkap Sunan Gunung Jati sampai Rasulullah SAW. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, putra dari Syarif Abdullah. Syarif Abdullah, putra dari Syarif Ali Nurul Alam. Syarif Ali Nurul Alam, putra dari Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Syarif Jamaluddin Akbar Al-Husaini, putra dari Syekh Makdum Nasiruddin. Syekh Makdum Nasiruddin, putra dari Syekh Jalaluddin Husain. Syekh Jalaluddin Husain, putra dari Syekh Ahmad Kabir. Syekh Ahmad Kabir, putra dari Syekh Husain Jalaluddin. Syekh Husain Jalaluddin, putra dari Imam Ali. Imam Ali, putra dari Imam Ja'far. Imam Ja'far, putra dari Imam Muhammad. Imam Muhammad, putra dari Imam Mahmud. Imam Mahmud, putra dari Imam Ahmad. Imam Ahmad, putra dari Imam Abdullah. Imam Abdullah, putra dari Imam Ali Al-Asqar. Imam Ali Al-Asqar, putra dari Imam Ja'far Az-Zaki. Imam Ja'far Az-Zaki, putra dari Imam Ali Al-Hadi An-Naqi. Imam Ali Al-Hadi An-Naqi, putra dari Imam Muhammad Al-Jawad. Imam Muhammad Al-Jawad, putra dari Imam Ali Ar-Ridho. Imam Ali Ar-Ridho, putra dari Imam Musa Al-Kadzim. Imam Musa Al-Kadzim, putra dari Imam Ja'far Shadiq.
Imam Ja'far Shadiq, putra dari Muhammad Al-Baghir. Imam Muhammad Al-Baghir, putra dari Sayyidina Zainal Abidin. Sayyidina Zainal Abidin, putra dari Sayyidina Husain. Sayyidina Husain, putra dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, suami Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke sahabat Nur Hasanahku, itu tadi adalah nasab Sunan Gunung Jati dari jalur ayah. Nah, ini adalah keluarga dan keturunan Sunan Gunung Jati. Selama hidupnya, Sunan Gunung Jati menikahi 6 orang wanita. Keenamnya tidak dinikahi secara langsung, melainkan dinikahi setelah salah satu istri sebenarnya wafat. Hal tersebut dilakukan karena dalam ajaran Islam tidak boleh memiliki lebih dari 6 wanita sekaligus. Istri pertama bernama Nyai Mas Babadan, merupakan anak dari Ki Gede Babadan, seorang petani asal desa Babadan. Istri kedua bernama Nyai Mas Pakungwati, merupakan putri dari Pangeran Cakrabuana atau Raden Walang Sungsang. Beliau merupakan istri Sunan Gunung Jati yang berkedudukan sebagai permaisuri di Kesultanan Cirebon. Istri ketiganya bernama Nyai Mas Rara Jati, putri dari Ki Gede Jati atau yang kita kenal Syekh Nur Jati. Lalu istri keempat Sunan Gunung Jati adalah Ong Tin, seorang putri asal dari Cina. Beliau dinikahi Sunan Gunung Jati selepas wafatnya istri pertama, yaitu Nyai Mas Babadan. Lalu istri kelimanya bernama Nyai Mas Kawunganten, anak Permadi putri Raja Cangkuang, juga merupakan adik Ki Pucuk Umun Banten Girang. Kemudian istri keenam Sunan Gunung Jati yaitu Nyai Mas Tepasan, merupakan putri Ki Gede Tepasan dari Majapahit. Dari keenam wanita yang dinikahi Sunan Gunung Jati tersebut, ada yang memiliki keturunan, ada yang tidak memiliki keturunan. Berikut adalah anak-anak Sunan Gunung Jati. Yang pertama, Pangeran Jayakelana, itu anak Sunan Gunung Jati dari Nyai Mas Rara Jati. Lalu anak Sunan Gunung Jati yaitu Pangeran Bratakelana, Ratu Ayu Wanguran. Kemudian Ratu Ayu ini dinikahi oleh Sultan Demak kedua, yaitu Patih Unus. Dan Pangeran Pasarean, yaitu anak Sunan Gunung Jati dengan Nyai Mas Rara Tepasan. Anak selanjutnya bernama Ratu Winahon dan Pangeran Sabakingking atau Maulana Hasanuddin, putra dan putri Sunan Gunung Jati dengan Nyai Mas Kawunganten. Keturunan Sunan Gunung Jati dari istri bernama Nyai Mas Rara Jati, Nyai Rara Tepasan, dan Nyai Mas Kawunganten. Sedangkan dari ketiga istrinya yaitu Nyai Mas Babadan, Nyai Mas Pakungwati, dan Putri Ong Tin tidak memiliki keturunan. Nah, sahabat Nur Hasanahku, berikut ini adalah cucu Sunan Gunung Jati, yaitu Ratu Wanawati Raras, Ratu Nyawa, Pangeran Agung, Ratu Sewu, dan Ratu Agung. Cucu Sunan Gunung Jati dari anak perempuannya, yaitu dari Ratu Ayu Wanguran, yang menikah dengan Raden Fatahillah atau Tubagus Pase,
penakluk Sunda Kelapa. Lalu cucu Sunan Gunung Jati selanjutnya yaitu Pangeran Kesatrian, Panembahan Losari, Pangeran Sedang Kemuning, Ratu Mas Tuban, dan Pangeran Raju. Itu cucu Sunan Gunung Jati dari putranya yang bernama Pangeran Pasarean. Kemudian cucu Sunan Gunung Jati dari putranya bernama Pangeran Sabakinking atau Pangeran Hasanuddin, yaitu Pangeran Suryani, Pangeran Pejajaran, dan Pangeran Maulana Yusuf. Oke sahabat Nur Hasanahku, itu tadi nasab istri, anak, dan cucu Sunan Gunung Jati. Oke sahabat Nur Hasanahku, Sunan Gunung Jati memiliki banyak nama, di antaranya yaitu Syarif Hidayatullah, Muhammad Nuruddin, Syekh Nurullah, Sayyid Kamil, Bulqiyah, Syekh Hukurullah, dan Makdum Jati. Dari banyak nama tersebut yang terkenal di masyarakat sampai sekarang yaitu nama Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati diperkirakan lahir pada tahun 1448 Masehi. Sejak kecil Sunan Gunung Jati sudah rajin belajar mengaji dan membaca dan juga mempelajari ilmu-ilmu agama. Ketika beliau usia 14 tahun, Sunan Gunung Jati sudah bisa membaca yang sulit dan paling dalam isinya, dengan diibaratkan membaca buku yang sangat rahasia. Maksudnya jarang yang tahu akan makna yang terkandung di dalamnya. Sunan Gunung Jati memiliki seorang adik bernama Syarif Nurullah. Sebagai anak pertama, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah secara otomatis mendapatkan hak untuk menggantikan posisi ayahnya. Akan tetapi Sunan Gunung Jati memilih jalan lain. Setelah Syekh Syarif Abdullah meninggal, yaitu bapaknya Sunan Gunung Jati, beliau memilih pulang ke Jawa bersama ibundanya Syarifah Mudaim untuk mensiarkan ajaran agama Islam. Sedangkan kepemimpinan kota Ismailiyah atau negeri Mesir diserahkan adiknya, yaitu Syarif Nurullah. Perjalanan Syarif Hidayatullah dan ibundanya ke tanah Jawa tidak langsung begitu saja, melainkan beberapa kali singgah di beberapa tempat dengan waktu yang tidak menentu. Tempat yang mereka singgahi antara lain adalah kota Mekah, Gujarat, dan Pasai. Sunan Gunung Jati mempunyai kecenderungan dari kakeknya Syekh Maulana Akbar atau Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini, sehingga beliau sangat rajin dan tekun belajar ke berbagai daerah dan negara. Tempat mana saja yang dikunjunginya untuk belajar masih diperselisihkan, namun yang jelas Mekah dan Madinah adalah dua kota yang wajib dikunjunginya sebagai bagian dari ibadah haji untuk umat Islam. Menurut kitab Purwaka Caruban Negeri di Mekah, Syarif Hidayatullah berguru kepada Syekh Tajmuddin Al-Kubri selama 2 tahun dan belajar kepada Syekh Ataulahi Syadali yang bermazhab Syafi'i selama 2 tahun. Selain di Mekah, beliau juga belajar di kota Baghdad, Irak untuk belajar ilmu tasawuf. Setelah dari Baghdad, Sunan Gunung Jati melanjutkan perjalanan belajarnya hingga sampai Gujarat. Beberapa saat di Gujarat, kemudian Sunan Gunung Jati singgah di Pasai dan berguru di pondok saudaranya, yaitu
Sayyidina Ishaq. Dikisahkan dalam mempelajari agama Islam, yakni mencari hakikat agama Islam, Sunan Gunung Jati berusaha keras untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sebelum berguru langsung kepada Nabi Muhammad, beliau bertemu dengan Nabi Sulaiman dan Nabi Khidir. Walaupun kisah tersebut belum dibuktikan secara ilmiah, akan tetapi kisah tersebut menjelaskan tentang hakikat proses perjalanan Sunan Gunung Jati kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Sulaiman alaihissalam, dan Nabi Khidir alaihissalam. Sunan Gunung Jati bergurunya berupa sifat-sifat kepemimpinan dan ketauhidan. Hal ini mengisyaratkan sebuah makna bahwa untuk mengetahui Islam secara sempurna, Sunan Gunung Jati sangat memahami siapa sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu, sehingga diibaratkan dengan ingin menemui beliau. Kemudian sebelum memahami Nabi Muhammad, Sunan Gunung Jati berusaha mempelajari nabi-nabi yang lain dengan mengibaratkan bertemu dengan Nabi Sulaiman dan Nabi Khidir. Hal ini dapat dimaknai sebagai langkah awal untuk memahami Nabi Muhammad. Di dalam Islam sendiri, Nabi Muhammad merupakan penutup dan penyempurna para nabi terdahulu. Atau bisa dimaknai lain, yaitu Sunan Gunung Jati adalah anak seorang raja, tentu di kemudian hari bisa diangkat seorang raja. Oleh karena itu beliau belajar menjadi pemimpin kepada Nabi Sulaiman. Selain belajar menjadi seorang pemimpin, beliau juga belajar hakikat untuk mengetahui sesuatu. Namun yang jelas, sebelum mempelajari dari semua sifat-sifat Nabi, beliau Sunan Gunung Jati telah matang dengan pelajaran syariat sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Beliau belajar pada beberapa ulama dan guru-guru besar. Oke sahabat Nur Hasanahku, itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share. Cepetan. Makasih ya. Bye bye.